Halo guys, welcome to my Queen Anime. Pada video kali ini, admin akan membahas mengenai beberapa buah iblis yang spesial. Dalam artian, memiliki kekuatan yang lebih dari buah iblis lain, atau memiliki kisah misteri tersendiri. Seperti yang kita tahu, buah iblis merupakan jelmaan dari iblis lautan, di mana siapa saja orang yang memakannya, maka akan mendapat kekuatan dari buah iblis tersebut. Akan tetapi, selain mendapat kekuatan, orang yang memakannya akan mendapat kutukan dari lautan. Ia akan kehilangan kemampuan berenangnya. Beberapa karakter menganggap hal itu merupakan hal yang bodoh. Contoh saja seperti Bagi. Ia menganggap orang yang memakan buah iblis tersebut merupakan orang yang bodoh, karena mereka tidak akan bisa berenang selamanya. Akan tetapi, Bagi tidak lantas menolak keberadaan buah iblis tersebut. Mengetahui buah iblis memiliki nilai jual, ia lebih tertarik untuk menukarkan buah iblis tersebut dengan uang. Terdapat buku mengenai daftar nama, bentuk, dan kekuatan buah iblis yang tersebar di One Piece, dan hanya sedikit orang yang pernah membacanya. Contoh saja seperti Kurohige dan Sanji. Seperti yang kita ketahui, hanya terdapat 3 tipe buah iblis, yaitu Paramecia, Logia, dan Zoan. Tidak berhenti sampai di situ. Tipe-tipe buah iblis tersebut juga terdapat sub-tipe lagi, seperti pada tipe Zoan, terdapat Ancient Zoan, Zoan biasa, dan Mythical Zoan. Dalam kelas Paramecia juga terdapat hal yang unik, yaitu terdapat kelas Paramecia spesial. Hal ini terjadi karena tipe buah iblis ini memiliki kemiripan dengan Logia. Mereka dapat merubah bentuk dalam dirinya sendiri, contoh seperti Katakuri. Oke, kira-kira apa saja buah iblis spesial tersebut? Admin di sini memiliki 3 opsi buah iblis, yaitu yang terbaru buah iblis Gomu Gomu no Mi, kemudian buah iblis milik Lau Ope Ope no Mi, dan tentunya buah iblis milik Kurohige yaitu Yami Yami no Mi. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama ada Gomu Gomu no Mi. Pada manga chapter terbaru yaitu chapter 1017, tentunya kalian tahu dan sekaligus menjadi berita yang mengejutkan bahwa buah iblis milik Luffy yaitu Gomu Gomu no Mi memiliki sejarah yang spesial, di mana buah iblis Gomu Gomu no Mi dulunya dijaga oleh pemerintah dunia, bahkan dijaga oleh agen CP0 dalam pengantarannya. Hal ini yang menjadi perdebatan hangat di kalangan pecinta One Piece semuanya. Mengapa sampai pihak pemerintah dunia dikatakan menjaga buah iblis Gomu Gomu no Mi tersebut? Apakah ada hal yang spesial dari buah iblis ini? Banyak para fans yang mengkaitkan hal ini dengan pengguna buah iblis sebelumnya, seperti Joy Boy, Podcast D-Rock, dan bahkan Roger. Seperti yang kita tahu, pada chapter ini pula terungkap bahwa Wushu merupakan seorang agen CP0 pada masa lalu, tepatnya 12 tahun lalu. Pada saat itu, ia ditugaskan untuk mengantar dan menjaga buah iblis Gomu Gomu yang berada di kapal pemerintah dunia. Akan tetapi, ia gagal dalam menjalankan misi tersebut. Hal itu dikarenakan buah iblis yang dijaga oleh Wushu telah dicuri, sehingga ia dijebloskan ke dalam penjara. Tentunya kita tahu siapa yang telah mencuri buah iblis Gomu Gomu yang dijaga oleh Wushu, yaitu tidak lain dan tidak bukan bajak laut Akagami no Shanks. Seperti pada awal chapter One Piece, Lucky Rocks mengatakan bahwa ia merampas, mencuri, dan mengambilnya dari kapal musuh. Dan sekarang misteri itu terungkap bahwa kapal yang dimaksud ialah kapal milik pemerintah dunia. Yang menjadi pertanyaan besar ialah, selain bahwa Gomu Gomu no Mi dijaga oleh pemerintah dunia, kelompok bajak laut Sang juga menginginkan buah iblis tersebut. Tentunya buah iblis tersebut memiliki keistimewaan tersendiri, atau paling tidak memiliki sejarah yang penting. Nah, pada chapter 1018, hal itulah yang menyebabkan ia memiliki dendam pada kelompok bajak laut Akagami no Shanks, dan juga hal yang berhubungan dengan buah iblis Gomu Gomu no Mi, termasuk Luffy yang memakan buah iblis tersebut, dan serta mendapatkan topi jerami milik Shanks. Pada chapter itu pula, agen CP0 yang berada di Wano mengatakan bahwa Wushu tidak akan mudah menang melawan Jinbei, dan hal lainnya yang diungkapkan oleh agen CP0 ialah di antara mereka tidak apa-apa membiarkan Wushu hidup dan menyimpan rahasia lama pemerintah dunia.
Akan tetapi, agen CP0 lainnya menganggap Wushu harus mati, supaya rahasia yang diketahui oleh Wushu pada saat ia menjabat sebagai CP0 tetap menjadi rahasia. OP-OP Nomi. Selanjutnya, buah iblis spesial yang tidak asing lagi yaitu buah iblis milik Trafalgar di Waterloo. Buah iblis milik Law ini memang terasa spesial. Selain kekuatan yang sangat amat merepotkan, pemerintah dunia bahkan sampai menghargai buah iblis milik Law senilai 5 miliar beli. Tentunya harga ini sangatlah mahal untuk seukuran buah iblis. Bahkan harga ini hampir setara dan berada di tingkat yang sama dengan harga buronan tertinggi di One Piece, yaitu milik Roger dan Shirohige, di mana harga buronan mereka di atas 5 miliar beli. Sekarang kita akan bedah mengapa buah iblis ini bisa dihargai sangat mahal, terutama kekuatan rahasia dari buah iblis OP-OP Nomi. Seperti apa yang dikatakan dan diinginkan oleh Doflamingo, bahwasanya buah iblis Law dapat memberikan kehidupan seorang menjadi abadi dengan menggunakan kekuatan buah iblis OP-OP Nomi. Saat di Dressrosa, Doflamingo sejak dulu menginginkan Law menjadi tangan kanannya, dan pada suatu hari ia bertujuan agar Law menggunakan kekuatannya untuk membuat Doflamingo menjadi abadi. Tentunya Law yang sudah dari kecil membelot menolak mentah-mentah Doflamingo. Akan tetapi, jika Law memberikan kekuatan abadi tersebut, maka resiko yang harus ditanggung ialah kematian bagi orang yang menggunakannya. Dari segi kemampuan, ya bisa dibilang buah iblis Law termasuk dalam tipe kekuatan yang praktis namun sangat merepotkan. Bagaimana tidak, dengan kekuatannya tersebut, Law dapat berpindah tempat atau memindahkan benda-benda yang ia inginkan dengan sangat mudah. Bahkan kekuatan Law ini termasuk dalam kategori overpower. Jikalau pengguna kekuatan buah iblis ini memiliki stamina yang besar, Law juga menuturkan bahwa ia tidak bisa sembarangan dan terus-menerus menggunakan kekuatannya, karena dapat memakan stamina yang sangat banyak. Seperti yang sudah ditampilkan di anime maupun manga. Contoh ketika ia di Panghazard, Law dapat menciptakan ruangan yang sangat besar. Kemudian ia dapat memotong pabrik tersebut dengan sangat mudah. Tidak hanya itu, ia bahkan sampai memotong gunung yang berada di jangkauan kekuatan buah iblisnya. Ataupun saat ia melawan Smoker, ia dapat mengangkat sebuah kapal perang angkatan laut dengan sangat mudah. Yami Yami Nomi. Di urutan terakhir, terdapat buah iblis yang tidak lain dan tidak bukan buah iblis milik Yonko Kurohige. Buah iblis milik Kurohige ini tergolong sangat unik. Bagaimana tidak, kemampuan dari buah iblis Yami Yami Nomi dapat menetralkan kemampuan dan kekuatan buah iblis lainnya. Bisa dikatakan buah iblis milik Kurohige ini tergolong overpower, karena sehebat apapun kemampuan buah iblis lawan akan menjadi tidak berguna di hadapan buah iblis milik Kurohige. Contoh saja saat ia melawan Ace dan melawan tipe paramesia terkuat milik Shirohige. Semua itu dapat diatasi Kurohige dengan sangat mudah. Akan tetapi, sebagai akibat dari kekuatan yang sangat besar, Kurohige menerima rasa sakit dari setiap serangan yang ia terima 2 kali lipat. Selain dapat menetralkan kekuatan buah iblis lainnya, kemampuan buah iblis Kurohige lainnya ialah dengan kegelapan yang ia ciptakan, Kurohige dengan mudah mampu melahap benda-benda sekitar masuk dan lenyap dalam kegelapan buah iblisnya. Ia juga dapat menciptakan black hole yang cukup besar, yang dapat menelan siapa saja yang masuk dalam jangkauan kekuatan buah iblisnya, sehingga orang tersebut akan terseret ke dalam black hole milik Kurohige. Kurohige sendiri telah merencanakan dan mengincar buah iblis tersebut sejak lama. Oke, sekian dulu untuk pembahasannya kali ini mengenai beberapa buah iblis yang memiliki kekuatan dan sejarah yang spesial. Yang mengejutkan tentunya yang baru-baru ini hangat diperbincangkan di kalangan pecinta One Piece semuanya, yaitu buah iblis milik Luffy, di mana buah iblis Gomu-Gomu ini memiliki sejarah yang cukup penting dan panjang. Seperti yang kita tahu, pada chapter awal, kelompok bajak laut Sangla yang mencuri buah iblis tersebut dari kapal musuh. Dan saat ini diketahui bahwa kapal musuh tersebut ialah kapal perang angkatan laut yang dijaga oleh CP0, dan anggota yang menjaga ialah Wushu, salah satu Tobiropo, di mana ia dipenjara atas kegagalan menjaga pengantaran buah iblis tersebut. Dan kemudian ia memiliki dendam dengan orang yang berhubungan dengan buah iblis Gomu-Gomu Nomi serta bajak laut Akagami no Shanks. Oke, segitu dulu untuk informasinya. Sekian dan terima kasih.